Jadi siang ini kita lagi berada di Sentral Gersik bersama Bapak Andi selaku pemilik dari PT dari Sentral. Nah, di sini saya mau tanya nih Pak, kira-kira Sentral ini udah berdiri dari tahun berapa? Lama sih kalau kita mulai start yang di jalan ya, Iya. di jalan ini tahun 2001. Tapi setelah kebakaran pasar kota Gresik, Iya. pasar kota Gresik kan kebakaran tahun 2000. Nah itu setelah itu saya pindah di tahun 2001 di Jalan Usman Sadar ini. Ya. Nah, sebelumnya memang sentral di pasar kota Gresik. Yaitu kalau berdirinya sih dari orang tua saya ya. Oh, dari lama ya? Lama sekali. Sekitar tahun 60-an itu mungkin bukan masih berupa setan yang belum ditutup. Iya. Masih terbuka ya, kalau jam-jam dulu kan ya terbuka Iya. masih ya. Belum dibedak lah. Mm-mm. Dipangkel setelah itu ya, Iya. kadang pulang. Tapi setelah itu berkembang sudah bisa lebih maju setelah itu dibedak. Nah, dibedak sampai ya sekarang ini. Oh. Tahun 84 nggak salah terjadi kebakaran ya. Iya. Tapi ya 84 nggak salah. Tapi itu kita kena sih, tapi nggak sampai habis. Nggak sampai hangus semua. Nggak sampai hangus semua, masih bisa sebagian kita jual ya toh. Ya terus berkembang terus ya sampai tahun 2000 itu Iya. kebakaran itu kita nggak kena. Otomatis kan Iya. tertutup ya, ditutup ya, buka tapi nggak bisa secara anu lah ya. Secara luas ya. Nah setelah itu kan pemerintah daerah Gresik ini kan mau bangun, Iya. akan dibuatkan stan anu toh sementara ya Iya. di jalan ini ya, di jalan Iya. Samanudi ya. Iya. Nah akhirnya saya pindah aja tahun 2001 nya itu. Jadi untuk cabang awalnya itu di Gresik ya? Di Pasar Gresik? Di Gresik deh, Pasar Gresik. Gresik. Ya, awalnya dari pasar kota Gresik. Nah, Oh gitu. Kalau untuk sejarahnya Pak, untuk berdiri awalnya itu bagaimana? Apakah ada ide atau gimana? itu sih sebetulnya yaitu hitungannya ya usaha bisnis orang anu ya, keluarga ya. Oh, turunan tadi. Itu kan dulu dari ayah saya. Iya. Dari ayah saya terus ke kakak saya. Kakak saya perempuan, kakak saya laki gitu. Terus setelah saya lulus sekolah kurang lebih tahun sekitar 80-an lebih lah, itu saya bantu, saya masuk di sana gitu. Jadi Bapak Andi yang melanjutkan usaha ini. Ya. Oh ya. Nah, kalau semisal di PT Sentral ini kan ada beberapa cabang nih Pak. Apakah ada perbedaan nih dalam pemasarannya atau gimana? Cabang, dibilang cabang sih ya. Oh, Ya, di tempatnya aja. ya bilang cabang ya enggak, kita kan enggak buka di mana-mana kan. Iya. Ya paling ya di depan ini aja ya. Iya. Gitu. Sama di pasar itu ya. Ya pasar itu kita memang ya dari awalnya di situ. Jadi tetap sementara kita buka terus lah. Entah sampai kapan, pasar kan seperti ini. Iya. Gitu. Nah, Nah, kalau misal ngomong-ngomong soal omset nih Pak, kira-kira berapa sih Pak omset dalam satu bulannya? kita nggak bahas pasar lagi lah, pasar terlalu minim sekali sekarang ini ya. Ya kalau yang di luarnya kisaran sekitar 10 ya 10 juta. Sama dengan yang di sini. per bulannya. Iya. Nah, kalau per bulannya kurang lebih ya kurang lebih enggak 300-an gitu. 300 juta. Ya 300 jutaan gitu. Per bulan itu ya Pak. Per bulan ya. Dengan total pegawai berapa itu Pak seluruh tempat? Kalau sekarang ini sih tinggal berapa? Ditinggal Sekitar berapa? 11 ya. Oh, 11. Iya, sekarang cuma ada 11. Jadi dengan 11 pegawai Bapak bisa meraup keuntungan sampai 300 juta ya per bulan. Keuntungannya gitu. Iya, omsetnya. Iya, sampai 300 juta ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, saya mau nanya, dari mana Bapak mendapatkan bahan baku utama seperti kain? Oh, kalau kita awal-awalnya dulu ya masih di pasar apa itu kebanyakan sih dari Surabaya.
gitu. Setelah berkembang ya tetap sebagian supplier ada yang dari Surabaya, cuma kan kita juga ingin lebih maju atau apa ya, kita langsung bisa sebagian ada materi-materi yang apa tertentu sudah bisa ambil ke Bandung, diambil di Jawa Barat. Ya Baik. tidak keseluruhan deh, kadang supplier itu pabrik kan juga ada, misalnya dia buka untuk mendistribusikan barang itu dia Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada kan gitu. Jadi dia udah buka ada di Jawa Timur di Surabaya. Nah, kita ambil di sini kalau yang aku sudah buka di sini. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memasarkan produk yang Bapak kerjakan sekarang? Untuk pemasarannya kita ya apa ya? Maksudnya pasti caranya ya cara biasa aja lah, mesian ya sampai sekarang kita lebih banyak di apa ya? Offline ya. Online juga ada tapi masih kesulitan, masalah kita nggak fokuskan ya, susah. Tekstil ini kan memang omsetnya itu kan merosot terus. Kurang itulah ya sekarang dia. Banyak anak-anak sekarang di mana nggak ada kadang mau yang terusin atau mau buka seperti yang lain kan buka cabang ya. Kalau tekstil ini sulit agak. Oke, itu ternyata untuk memasarkan produknya ini ternyata tidak mudah karena menurun karena generasi muda terlalu nggak tahu ya Ya kalau retail kan memang susah anak sekarang kadang itu. Kalau retail gini kan kebanyakan harus tunggu. Terus apalagi kalau tekstil fashion gini nih susah sekali dek, sulit. Maksudnya tidak mudah orang bisa nerima. Tiap daerah seleranya kan berbeda gitu loh. Jadi kalau salah pilih, salah masuk aja udah awal gitu. baik. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ngomong-ngomong soal eh, pelanggan nih Bapak, itu mayoritasnya tuh dari siapa Bapak? Seperti eh, mahasiswa atau seperti siapa? Maksudnya untuk kalangan apa aja gitu. Ya yang kebanyakan yang beli di sini gitu Bapak. Oh ya yang kebanyakan sih ya perorangan sih ya, perorangan. Tapi ya kan kalau di Gresik ini kan ya banyak pabrik. Nah sebagian itu kadang-kadang pabrik itu yang kadang bisa Ambil di sini juga. sebagian ya, termasuk juga seperti sekolahan ya toh. Pakai seragam Mungkin, gitu ya Bapak. nah untuk seragam atau itu kantor-kantor apa itu Gresik kan Gresiknya banyak sekali itu ya toh. Nah itu ya yang ngambil hitungannya ya situ. Oh, seperti itu. Jadi kebanyakan tuh dari sekolah-sekolah gitu ya Bapak. Kalau kebanyakannya itu. Sekolah, kantor-kantor instansi apa kan ada itu ya. Terus ya pabrik-pabrik apa itu sebagian karena ya kan ya berkompetisi sama yang di Surabaya apa kan ya. Oh gitu. Kalau dari pertama mendirikan gini Bapak, itu ada nggak kayak kendala gitu? Kalau dari awalnya kan orang tua ya, tapi kalau saya sendiri waktu setelah kebakaran saya sendiri ya merasa ragu, kain ini kok enggak adanya cuma di depan pasar, yang kan ada depan pasar semua. Ya tahu yang di dalam sama yang di depan pasar deh, ya tahu. Ya saya sendiri agak ragu, tapi ya udahlah, rasanya kok nanti perkembangannya nanti mungkin ya bisa saja lah ya. Jadi saya beranikan aja lah, kan tidak jauh, Usman Sadar ini kan tidak jauh dari Samanhudi, ya toh. Tapi saat waktu buka saya ya mau enggak ada, sampai sekarang mana ada toko tekstil di sini, ya toh. Ya, saya beranikan aja coba karena kita ya hitungannya untuk milih-milih apa mode atau apa itu kan bisa lah ngikuti lah, sedikit banyak bisa ngikuti, berani lah ngikuti gitu.
eh untuk pertanyaan penutup nih Bapak, eh kasih kayak motivasi gitu Bapak untuk para pemuda sekarang yang ingin membuka bisnis baru gitu Bapak. Ya, kalau usaha bisnis sih paling enggak ya itu tadi harus apa ya, ulet ya, harus ulet, ada keberanian ya, jadi nggak sekedar dipikir ya, pokoknya ada istilahnya apa ya, cara atau skill ya, ya Iya. kita harus berani lah, tapi ya itu tadi harus ulet, nggak gampang sedikit terus menyerah gitu, jangan gitu. Oh gitu. Terus ya sebagai owner atau apapun ya harus bisa itu tadi apa ya, sama pelanggan atau apa itu harus bisa istilahnya apa ya, Berkomunikasi gitu. nah Membaur. bisa 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 sabar, enak lah itu kayak gitu dia, jadi gak mentang-mentang nanti sebagai pemilik atau apa seenaknya dan gitu toh. Ya itu aja sih paling gitu. Oh gitu. Ulet lah, Jadi itu penting, ulet itu ya. oh, Tapi ya itu tadi caranya ya, itu kan caranya kan anak-anak muda sekarang pasti pinter-pinter lah. Pasti ngerti lah seperti kata Gen gitu. Z sekarang ya Bapak. Nah gitu, cuma jangan itu tadi kok Gen Z yang tahu-tahu cuma istilahnya mager, malas malasnya, terus malas nyoba atau harus berani lah, enggak istilahnya ya, kalau gagal pun ya kita coba gitu, jangan berpikir ah, gagal bagaimana ya, kalau gagal bagaimana ya, enggak jalan aja, Oh, mendingan diberanikan aja gitu, terus ulet ya itu udah. oh, jadi kuncinya itu ulet ya Bapak. Ya ulet lah. Oh, jadi buat para pemuda sekarang yang ingin membuka bisnis baru gitu ya, itu jangan pernah takut untuk membuka bisnis baru. Karena kalau kita takut untuk mencoba itu tidak akan ada hasilnya. Hanya stuck di situ aja gitu. Seperti itu ya, Iya, Bapak? iya betul, enggak jalan jadinya kalau Iya. ragu-ragu aja gitu loh. Harus coba lah katanya, tapi dengan perhitungan kan gitu. dengan skill juga ya, Ya betul, cuma harus berani lah, betul itu. Oh, gitu. Ya, terima kasih untuk wawancara kali ini dan terima kasih juga Bapak. Sama-sama.